Halo, Bapak-Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan Kontan. Perkenalkan saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada FGD sebelumnya kita telah membicarakan mengenai vaksin itu halal, maka pada FGD kali ini kita akan membahas tentang harapan industri dan vaksinasi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehadiran COVID-19 sangat memukul perekonomian Indonesia bahkan dunia, merumahkan karyawan, pemotongan gaji, hingga penutupan usaha seakan sudah menjadi perbincangan umum dalam masyarakat. Per Maret 2021, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada 29,4 juta orang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah agar pandemi COVID-19 tidak memberikan luka mendalam bagi ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah mendorong agar penanganan COVID di sektor usaha dapat berjalan bersama tanpa perlu melakukan lockdown. Kampanye-kampanye penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi giat disuarakan oleh pemerintah agar dapat diimplementasikan pada sektor bisnis di Indonesia. Lalu nyatanya bagaimanakah pengimplementasiannya, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut telah bergabung bersama kami via Zoom meeting dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Rahmat selaku perwakilan dari pebisnis. Halo, selamat siang Pak Rahmat. Siap. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Gimana nih Pak? Tentunya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, sekarang sedang aktif di industri apa ya Pak? Bisnisnya bergerak di bidang apa ya Pak ya mungkin? Kami di konstruksi, Mas. Oke, konstruksi. Dan Konstruksi, siap. sudah ini Pak, sudah divaksin Pak? Recording in progress. Ya, Mas. Gimana? Sudah divaksin belum Pak? Kalau sudah dua kali. Sudah dua kali. Oke. Yang kedua ada Bapak Ali Subroto Untario selaku perwakilan Asosiasi Elektronik. Halo, selamat siang. Saya manggilnya siapa nih? Pak Ali kali ya? Ya, Ali aja. Selamat Oke, siang, Desmond. Oke, mungkin bisa di-sharing sedikit Pak, bergelut di bidang apa bisnisnya Pak? Atau sedang sibuk apa? Elektronik, industri konsumsi elektronik dan di telekomunikasi. Jadi sebagai IMS dari produksi terkait dengan base station dan sebagian handphone juga, semacam itulah. Oke, nah kalau Pak Ali sendiri udah divaksin atau belum nih Pak? Sudah, Pak. Oke, berarti dua orang narasumber kita hari ini sudah divaksin 2 kali ya berarti. Ya. Oke, siap. Kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama nih. Jadi, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas sektor industri di Indonesia. Imbasnya antara lain penundaan kontrak, pembatalan pesanan, penurunan produksi dan penjualan, penyusutan permintaan, serta pengurangan tenaga kerja akibat penurunan kapasitas produksi. Apakah benar sejauh itu pandemi COVID-19 memberikan dampak seperti yang sudah saya sebutkan tadi kepada para pelaku bisnis? Mungkin Pak Ali bisa sharing sedikit Pak, dampak COVID-19 ini ke dalam bisnisnya seperti apa? Ya, terima kasih Pak. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum adanya pandemi ini, ekonomi Indonesia oke-oke aja, berjalan seperti biasa. Dan pada saat pandemi masuk, sebenarnya ekonomi sih tidak terganggu Pak ya. Jadi ini tidak terganggu dengan pandemi, tetapi tindakan untuk mengatasi pandemi itulah yang akan mengganggu ekonomi. Jadi dimana kita ketahui bahwa pandemi ini akan menimbulkan korban yang begitu banyak, maka harus dilakukan langkah-langkah seperti lockdown ataupun semi lockdown dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya pembatasan pergerakan manusia atau membatasi kegiatan sosial. Nah, itulah yang memberikan dampak yang cukup besar buat ekonomi. Tapi itu pun juga tergantung dari sektornya ya. Jadi di semua sektor itu terganggu, ada sektor yang malah diuntungkan bertahan, tapi memang banyak sektor yang dirugikan. Jadi yang kita perlu pahami bersama adalah sebetulnya kita tidak mengalami krisis ekonomi sebetulnya, mengalami krisis akibat daripada pandemi virus corona ini yang yang pengatasannya harus dilakukan dengan satu pembatasan gerak daripada manusia dan kegiatan.
Oke, jadi sebenarnya yang terasa ini karena pembatasan sosialnya ini apa yang mempengaruhi bisnis. Tapi kalau secara ekonomi mungkin tidak berdampak langsung ya. Tapi kalau ngomongin soal sektor dari Pak Ali sendiri kan sektornya tadi ngomongin soal industri elektronik ya berarti ya. Gimana sih kalau industri yang Pak Ali geluti ini? Ya, telekomunikasi kan banyak justru banyaknya ini apa? Itu namanya work from home, dan sekolah di rumah, ya itu kan membutuhkan perangkat-perangkat telekomunikasi ya, itu handphone, tablet maupun notebook. Tapi saya sendiri tidak bergerak di notebook ya, jadi itu stable bahkan sedikit tumbuh. Oke, jadi Pak Ali ini salah satu yang malah mendapatkan imbas ini ya Pak ya, lumayan cuan lah istilahnya di saat COVID nih orang lagi pada turun order ya, mungkin lebih naik ya. Oke. Kalau Pak Rahmat sendiri gimana nih Pak Rahmat nih? Ngomongin soal bisnisnya apakah terdampak dengan COVID-19 nih? Terima kasih Mas Firmon. Ya, tentunya sama seperti Pak Ali cerita tadi. Pada dasarnya benar sekali memang dampak pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa Mas Desmond. Terutama berdampak pada sektor industri. Kalau setahu saya tekstil dan konstruksi sebagai kayak saya gitu, pelaku konstruksi itu berdampak sekali. Terus jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah waktu itu berkontrak atau sudah kerjasama itu akhirnya kan banyak dibatalkan. Terus itu ya berdampak juga ke karyawan. Jadi dampaknya kita juga mengurangi karyawan, ada yang sebagian kita rumahkan. Jadi dampaknya memang luar biasa sekali dengan akibat pandemi ini Mas Desmond. Oke, jadi banyak hal yang dikorbankan ya untuk banyak tetap sekali, bisa survive di masa pandemi. Saya merasakan sekali setelah ada COVID ini berdampak sekali bagi kami pelaku industri gitu Mas. Oke, nah kalau ngomongin soal tadi Pak Ali sendiri sudah menyinggung soal pembatasan sosial nih. Sebenarnya kalau dari perusahaan masing-masing nih, gimana sih pengaplikasian dari pembatasan sosialnya? Apakah sudah mengikuti dengan standar yang diajukan oleh pemerintah 25% awalnya kan, lalu jadi 50% dan sekarang kembali ke 25%, atau malah kayak industri saya yang terkecualikan nih boleh masuk semua, gimana nih? Kalau dari Pak Ali gimana mungkin? Kami rasa memang itu kan ada perdebatan, tapi saya rasa strategi yang diambil oleh pemerintah sangat tepat sekali karena ekonomi itu sangat terkait dengan pergerakan manusia. Kalau itu lockdown berarti totally berhenti Pak, maka ekonominya berhenti total di sana. Nah, tergantung daripada negara tersebut mampu nggak untuk membiayai ekonomi dalam keadaan total berhenti di sana. Kami rasa Indonesia mengambil langkah yang baik. Jadi pada saat PSBB kita bisa lihat ekonominya turun besar, kemudian direlaksasi, membaik sedikit, pindah ke PPKM itu lebih fokus kepada hanya daerah-daerah yang mikro merahnya, dan sekarang PPKM mikro saya rasa lebih lebih spesifik lagi ya. Ya, sudah bagus menurut saya. Oke. Kalau Pak Rahmat sendiri gimana nih ngelihatnya dari PSBB atau PPKM ini yang diterapkan oleh pemerintah ini? Sama sekali, sama Mas. Jadi ini dampak PSBB ini mengakibatkan istilahnya karena pergerakan kita terbatas, kita juga jadi akhirnya semua berdampak. Jadi semua berdampak sekali intinya gitu Mas. Oke. Jadi kalau di pengaplikasiannya di perusahaannya Pak Rahmat ini gimana Pak? Kalau boleh tahu nih, apakah tetap masuk atau bahkan kayak semua WFH, full WFH atau gimana Pak? Gini, karena kalau kita kan di konstruksi Mas ya, jadi sekarang pekerja kita misalnya kita ada pekerjaan bangunan, itu pekerja dibatasi Mas. Kayak dulu kan berkumpul banyak orang, terus sekarang pengawasan ketat. Kalau kita itu ditegur, jadi kita emang udah nggak bisa leluasa lagi intinya gitu Mas. Tapi jadi lebih lambat ya Pak berarti untuk pekerjaan nanti? Lebih lambat sekali. Itu berpengaruh sekali ya sama cost-nya nanti ya Pak ya. Betul Mas. Ngomongin soal vaksinasi ini kan tadi dari dua narasumber ini sudah divaksin ya 2 kali lah. Kalau ngomongin soal vaksinasi sendiri, gimana sih industri ini menyambut dari program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah nih? Mungkin Pak Rahmat dulu bisa
menanggapi Pak tentang program Gimana vaksinasi? Mas? Gimana? Bagaimana industri ini menyambut program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah nih? Kan kita lihat sudah kurang lebih selama 6 bulan nih pemerintah sudah mensosialisasikan dari program vaksinasi. Apakah menurut Mas Rahmat kok sudah berjalan dengan baik atau masih ada kurangnya di beberapa titik mungkin? Oke, siap. Saya setelah kalau vaksinasi ini menurut saya memang sudah efektif, tapi memang belum 100% Mas, karena masih banyak masyarakat itu yang takut. Jadi yang takut divaksinasi itu masih banyak. Jadi terutama kalau di pabrik di apa itu udah berani divaksin, tapi khususnya yang untuk di komplek-komplek kan orang dengar juga berita, oh ini vaksin gini, vaksin ini. Akhirnya sekarang, tapi dengan berjalannya apa ya vaksin ini, akhirnya masyarakat mulai sadar, akhirnya vaksin itu istilahnya benar-benar berguna sekali untuk masyarakat Mas, gitu Mas. Nah kalau kantornya Pak Rahmat sendiri berarti sudah ikut program vaksinasi? Sudah nah semua, Mas. Itu berarti ikut yang gelombang keberapa tuh Pak? Kemarin yang gelombang kedua, sebagian ikut Mas. Gitu. Berarti bukan ikut yang ini Pak, bukan vaksin gotong royong ya Pak ya? Ada juga gini yang kemarin daftar ke, jadi karena kita ini apa dari kami sendiri tidak menyediakan Mas, jadi kita ikut Mas. Jadi prinsipnya toh sekarang tidak semua kan karyawan, sebagian besar udah kita rumahkan, ada sebagian yang udah nggak kerja kan itu Mas. Begitu Mas Bismon. Oke. Kalau dari Pak Ali gimana Pak Ali? Begini, kami kata tadi mungkin saya tidak menyampaikan karena industri khususnya yang manufaktur seharusnya kan. Pak Ali suaranya agak kecil Pak kalau di saya. Halo? Iya ya, oke boleh. Udah lumayan. Iya. Jadi sebetulnya industri kan manufakturan kumpulan orang banyak. Nah, Kementerian Perindustrian itu sudah memegang satu kebijakan di mana yang disebut dengan IOMC ya. Jadi izin operasional dan mobilitas. Jadi pabrik itu boleh beroperasi selama dia memenuhi syarat. Nah sekarang ini sudah bagus Pak, industri kan sekarang ini seperti KTP itu ada IKTP ya, Sinas namanya. Jadi yang hanya qualified aja yang sudah masuk dalam Sinas. Jadi kalau di Sinas itu sudah qualified kemudian memenuhi prokesnya bisa jalan. Nah mengenai vaksinasi ini kan kita tahu bahwa di dalam memerangi virus ini kan ada dua cara. Salah satu yaitu mendiamkan mereka selama 14 hari, yaitu yang disebut dengan lockdown di sana. Karena kalau tidak mendapatkan menemukan reseptor atau sel inangnya, dia akan mati sendiri kan. Jadi hari atau berapa hari itu diberhentikan, semua akan hilang sendiri. Nah, yang kedua adalah membentuk ini namanya herd immunity kan gitu ya. Jadi imunitas ini apa? Komunitas kan gitu kan. Jadi ada kan dua cara di sana. Itu yang pertama yang paling primitif ya ditularkan semua, Pak. Tapi korbannya kan banyak sekali dan yang kedua yaitu otomatis vaksinasi. Jadi itu diharapkan dengan vaksin ini kita semua bisa menciptakan menimbulkan antibodi masing-masing. Jadi otomatis vaksin ini cuma permasalahan kan banyak Pak. Jadi orang kita otomatis Indonesia itu membutuhkan 2 kali vaksin itu kira-kira 400 juta kan. Permasalahan vaksin itu bisa bertahan berapa lama? Kalau satu berarti ya vaksinasi harus selesai dalam 1 tahun. Atau hanya setengah tahun harus selesai kan di sana itu ya. Jadi vaksinasi memang solusi Pak. Sekali, namun ya itu penyelenggaraannya itu harus betul-betul sebab ibaratnya kan begini Pak, seperti hutan yang terbakar. Jadi dari pembakaran sama pemadamannya cepat mana Pak? Iya. Ya, habis kan gitu Pak. Jadi vaksinasi ini permasalahan, tapi saya rasa pemerintah sudah berupaya bagus sekali. Jadi kelihatannya
kita akan membutuhkan waktu 1 tahun ya, bisa menyelesaikan 400 juta vaksinasi ini. Kita harapkan itu bisa memadamkan virus yang ada di Indonesia ini. Kecuali kalau ada varian-varian baru ini yang mungkin yang nggak memungkinkan di sana. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari Pak Ali sendiri concernnya ini harus diperhitungkan juga, jangan sampai nggak diperhitungkan vaksin ini bisa tahan berapa lama, tapi penyuntikannya ini nggak sesuai sama targetnya kayak gitu ya Pak. Nanti malah jadi ada lagi nggak kelar kayak gitu ya. Nah kalau ngomongin soal vaksinasi sendiri, berarti kantornya Pak Ali atau perusahaan bisnisnya Pak Ali ini sudah divaksin semua nih Pak karyawannya? Begitu Pak. Jadi sebenarnya kan ada namanya vaksin gotong royong Pak. Iya betul. Nah. Tetapi gini, jadi biayanya kan mahal Pak, 900 berapa itu ya? Tepatnya itu 900. Kalau saya baca di Kompas sih harga pembelian vaksin paling mahal itu 321.000. Ya, tapi untuk gotong royong itu karena dikenakan yang kalau nggak salah Sinopharm Pak ya. Sinopharm betul. Jadi itu netnya dari 879.140 plus PPN 10%. Jadi kurang lebih 980.000 sekian lah Pak di sana itu. Nah, itu ini mengenai vaksin gotong royong ini kita harus lihat dari dua sisi. Maksudnya dari pengguna Pak ya, dari perusahaan ya. Satu adalah harganya, dua adalah urgensinya Pak ya. Jadi kalau katakan kita melihat bahwa kita bisa mengelola pandeminya di dalam pabrik kita, maka berarti kita itu belum urgent kan, belum membutuhkan Pak ya. Jadi kalau kita belum membutuhkan, jadi tentunya kita lebih baik menunggu yang gratis kan gitu. Karena sebetulnya akan divaksin kan gitu kan. Tapi kalau di dalam pabrik itu terjadi penularan virus yang karena di pabrik kan gini Pak, kalau banyak itu di lockdown kan Pak sama Satgas itu kan. Nah kalau kita di lockdown 2 minggu itu kerugiannya sangat besar sekali kan gitu. Betul. Jadi ini yang menjadi pertimbangan. Jadi bagi mereka yang bisa memanage itu otomatis akan melihat akan menunggu daripada vaksin gratis ya. Tapi kalau mereka mengalami masalah ya tentu itu harus segera. Dan yang kedua sebetulnya adalah vaksin gotong royong itu kalau buat perusahaan yang orangnya cuma berapa 20-50 orang itu oke lah. Karena di sana juga tujuannya kan untuk membantu meringankan beban APBN pemerintah. Betul. Kalau jumlahnya besar ya berat kan, lumayan berat banyak. Kecuali mereka perusahaan yang industrinya orangnya banyak tapi profitnya juga bagus, mungkin itu mereka mudah itu untuk membiayai daripada vaksin gotong royong itu. Nah, kalau tadi Pak Ali sudah ngasih juga pandangan tentang vaksin gotong royong ini, jadi harganya memang cukup mahal dan harus pinter-pinteran lah istilahnya pengusaha ini bagaimana cara memanfaatkan agar kalau bisa dapat yang gratis ya yang gratis dulu baru pakai yang bayar. Nah, kalau Pak Rahmat sendiri ini gimana nih Pak memandang vaksin gotong royong, karena harganya tadi juga dikemukakan oleh Pak Ali cukup mahal ya, sampai 900.000 ya untuk bisa disuntikan. Betul sekali Mas. Jadi saya berharap gini, karena dengan vaksin yang nilainya sampai 900.000 itu, karena saya berat sekali untuk yang mau vaksin. Jadi saya berharap dari pemerintah itu begini, mengasih vaksin itu untuk kalangan menengah ke bawah itu digratiskan. Harapan saya begitu Mas. Gitu. Oke. Nah kalau ngomongin soal berarti kan kantornya Pak Ali dan Pak Rahmat ini udah semua divaksin. Nah kalau ngomongin soal accessible-nya dari vaksin ini, gimana sih cara mendapatkan vaksin ini tuh susah atau enggak sebagai pelaku korporasi nih? Mungkin Pak Rahmat dulu bisa sharing. Oke. Kalau dibilang susah, ya gampang-gampang susah kan, prakteknya kan ternyata sampai ada cerita dari karyawan itu berapa kali ini baru bisa gitu daftar dulu. Jadi itu Mas. Jadi saya rasa tidak susah sih Mas, tidak susah Mas. Tidak susah, tapi mungkin lebih nggak tahu ya, kalau saya sih ngerasanya lebih aktif dari pribadi sendiri juga karena banyak akhirnya karyawan-karyawan ini yang daftarnya daftar sendiri Pak, bukan lewat kantor. Iya, kayak betul. Emang harus aktif sih, orang diri sendiri harus aktif baru bisa. Gitu Mas. Iya. Kalau Pak Ali gimana Pak Ali memandangnya?
Kan begini Pak, yang pertama itu yang dilakukan itu kan yang diberikan kan kelompok lansia kan, Hmm. gratis ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang diberikan itu kan pelayan publik yang seperti pasar, Hmm. kemudian mal-mal itu kan jalankan dulu Pak di sana itu. Tapi kalau pabrik kan belum Pak ya. Nah Betul. sekarang ini kan baru dibuka kan untuk kota-kota tertentu, Jakarta yang pertama, Surabaya juga sudah, jadi mulai dari umur 18 sampai ini sudah mulai dibuka, tapi baru start kan di sana itu. Jadi kapasitasnya kan belum terlalu besar di sana itu. Kalau vaksin gotong royong ini Pak ya, perhitungan kita, kalau katakan, karena ini dua hal Pak ya, satu adalah mempercepat, yang kedua adalah membantu APBN kan gitu Pak. Tapi kita memperhitungkan, kalau dari sisi saya Pak, ya perusahaan saya sendiri, kalau seandainya itu 500.000, saya langsung jalan Pak, semua. Karena karyawan saya sekitar 800 sampai 1.000 Pak di sana itu, ya kan. Tapi kalau istilahnya 900 itu menjadi tidak mahal Pak. Kalau kita tidak bisa mengelola pandeminya Pak. Kalau benar. Kita kena ya lebih baik 2 juta pun dibayar Pak. Di lockdown kan begitu kan? Betul. Itu yang kita sampaikan tadi Pak. Apalagi kalau sudah divaksin juga tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan terkena COVID ya Pak ya. Dan nanti kalau itu sih nggak terlalu masalah karena kita tetap prokes itu tetap dijalankan. Jadi kita kan tidak akan, karyawan pun semua juga sudah sangat sadar bahwa dia nggak mau berisiko. Memang ada sebagian kecil aja yang istilahnya yang tapi komunikasi dan warning yang diberikan itu bisa lah di sana itu. Jadi meskipun divaksin semuanya harus tetap pakai masker, tetap semua harus cuci tangan ya, terus physical distancing tetap jalan Pak. Nah mungkin bisa di-sharing juga Pak kalau prokes dalam industri manufaktur itu seperti apa sih Pak saat ini? Karena sudah ada pengendoran juga kan, kemarin sempat ada PPKM, sudah bukan PSBB lagi. Apakah prokesnya juga mengendur, apa prokes tetap kuat Pak? Nah kalau di tempat saya, karena saya kan elektronik industri Pak, dengan telecommunication ya. Jadi mungkin pengetahuan kita mengenai hal-hal yang namanya teknologi itu aksesnya lebih mudah. Kami memasang virus filter ke seluruh pabrik kita Pak. Ya. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa dengan HEPA filter Pak ya. Jadi karyawan kita tidak akan tertular di dalam pabrik Pak. Jadi kita sudah mengurangi suatu masalah di sana itu. Tinggal perilaku mereka di luar. Ya. Dan kita sudah melakukan pengukuran tiap bulan, kita audit dengan melakukan rapid test Pak ya. Jadi seluruh karyawan kita ukur dan kita bisa mengetahui trennya bagaimana. Itu naik atau turun di sana. Dan sejauh ini kita sangat baik Pak, sampai hari ini ya mungkin kalau terjadi penularan dari orang sekian banyak itu paling 1, 2 begitu aja. Oleh sebab itu kita tidak keburu-buru untuk mengambil vaksin gotong royong yang 980.000 itu Pak. Kita bisa mengendalikan, jadi tunggu aja yang gratis. Tapi kalau 500.000 kita ambil Pak, langsung Pak, untuk membantu mengurangi beban APBN pemerintah. Nah kalau dari Pak Rahmat sendiri, penerapan prokes di industri konstruksinya gimana nih Pak? Ya, saya setuju sekali. Jadi gini Mas, dengan maksud harapan saya masyarakat dengan setelah divaksinasi ini bukan berarti harus udah bebas dari tidak gampang tertular, tidak. Jadi saya harap masyarakat tetap harus menjaga prokes tadi 3M, itu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, itu yang utama Mas gitu. Jadi karena kalau kita minim kalau dari vaksin, orang menambah imunnya kuat, jadi udah pede gitu. Jadi itu harapan saya begitu, masyarakat tuh tetap menjaga prokes tadi Mas, gitu Mas. Nah kalau ngomongin industri sendiri atau sebagai pengusaha ini, banyak harapan dari masyarakat dan juga pemerintah ini adanya dorongan juga atau bantuan dari para pengusaha ini untuk membantu ke masyarakat, entah itu dengan memberikan alat-alat masker dan segala macam, alat-alat prokes dan segala macam. Nah sebenarnya sudah ada belum sih
CSR yang dilakukan oleh perusahaan bapak-bapak ini masing-masing? Mungkin dari Pak Rahmat sendiri? Gini Mas Desmond, kebetulan saya juga di organisasi, boleh sebutkan nggak nih nama Boleh, istilah? boleh Pak. Boleh. Di IKJ, Ikatan Keluarga Gunung Kidul. Itu saya sebagai ketua 3 Mas. Jadi saya membidangi sosial dan tanggap bencana. Jadi kami sering melakukan baksos, membagi masker atau ngasih bantuan yang kena musibah gitu Mas. Jadi kami sudah lakukan itu kebetulan di bidang saya Mas. Oke, gitu, berarti Pak Rahmat ini udah turun aktif juga ya, dari pembagian masker atau itu, tapi diasosiasikannya bukan dari segi bisnisnya Pak, tapi dari komunitas tadi ya? Komunitas. Jadi kami tadi saya ceritakan kita ada komunitas itu. Kebetulan saya jadi ketua 3, jadi membidangi itu Mas. Jadi akhirnya ya kita sering baksos lah ini gitu Mas. Oke, sering melakukan bakti sosial. Nah, kalau dari Pak Ali sendiri gimana Pak, asosiasi elektronik apakah juga turun langsung nih kepada masyarakatnya untuk membantu memberikan memperketat prokesnya? Ya, jadi kami tentu pertama kita fokus kepada karyawan kita sendiri yang jumlah banyak. Jadi kita memberikan masker, memberikan suplemen dan segalanya. Pokoknya segala langkah apa itu vitamin dan lain-lainnya. Jadi kita fokus untuk mereka itu apa ya bisa bebas daripada penularan tersebut, baik dengan kesehatan apa itu daya tahan tubuh ya, kemudian audit. Tapi yang kita tidak bisa, kalau perilaku mereka di luar itu kita terpaksa harus melakukan satu apa ya. Kalau mereka tertular, maka itu kita lakukan satu penalti. Jadi kalau mereka sampai harus isolasi, maka kita gajinya kita akan potong separuh di sana itu. Jadi itu dia bukan tujuan untuk apa? Efek jerah di sana itu. Kalau tidak, bukannya mereka itu bisa mencelakakan perusahaan, tetapi juga bisa menulari yang lain. Itu sangat. Tapi ya sejauh ini bagus Pak, jadi kita nggak ada masalah lah, bisa berjalan dengan baik Pak. Oke, jadi kalau Pak Ali ini malah pendekatannya ke karyawannya dulu, yang manufaktur ini kan banyak karyawannya, dan tentunya kalau manufaktur karyawannya sudah bisa tertib, tentunya akan menularkan ketertibannya juga kepada lingkungan masyarakat, seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah, kalau sumbangan keluar juga ada lah Pak, tapi kami tidak sebutkan. Oke. Kalau ngomongin soal program vaksinasi sendiri, ini kan sudah berjalan 6 bulan lamanya di Indonesia, dan tadi juga kita sudah singgung tentang vaksin gotong royong. Nah, sebenarnya perlu nggak sih dari pemerintah ini ada vaksin yang dedicated untuk industri, untuk penggerak dari industri dulu. Jadi industri ini seperti media kan dijatahi terlebih dahulu untuk bisa vaksin. Kalau dari Pak Ali gimana selaku asosiasi ini? Ya, kalau saya rasa yang penting itu seperti sekarang terjadi penularan yang berat di Jawa Tengah, di Kudus. Saya rasa itu yang harus segera untuk diprioritaskan dulu supaya bisa dibendung ya. Sebab kalau enggak dari sana itu akan menular ke tempat lain. Karena saya tahu ada perhitungan dari pemerintah bahwa mulai 1 Juli itu kan per hari ini kan kemampuan vaksinasi sudah mencapai 700.000 per hari ya. Dan pada akhir Juni itu akan tercapai 40 juta vaksinasi dan kelihatannya sudah pasti tercapai 40 juta itu. Kemudian tinggal 360 juta lagi kan yang harus divaksin kan. Nah, dengan target mulai 1 Juli 1 juta berarti selesai dalam 360 hari di sana itu 1 tahun mulai 1 Juli 2021 ya. Jadi sekarang mana dulu kan dalam 1 tahun itu kan menurut saya prioritasnya harus saya rasa kan sudah betul Pak. Jadi yang pertama pelayan publik yang di lapangan kan itu kan itu harus sudah dijalankan kan di sana itu, yang di pasar-pasar, yang di mal-mal di sana itu. Nah, kalau pabrik ini saya rasa kan banyak Pak tersebar di seluruh Indonesia. Saya rasa daerah-daerah yang kritis dulu Pak yang itu diprioritaskan. Tapi kalau yang aman-aman saja ya bisa yang belakang-belakangan. Jadi toh nanti 1 tahun semua selesai kan Pak.
Oke, jadi permasalahannya prioritas mana yang duluan ya Pak ya, dan yang harus Betul. diprioritaskan itu yang zona merah. Nah Kita kalau Pak, bicara nasional, Pak. Kita bicara nasional, Pak. oh Jadi iya, tidak kepentingan sendiri-sendiri. betul. Kalau Pak Rahmat gimana nih pandangan ini? Ya Mas. Gini, saya sebagai contoh, kasih contoh Mas. Hmm. Untuk fungsinya vaksin ini. Hmm. Di kampung dulu kan belum percaya, contoh daerah saya, daerah Gunung Kidul. Dan vaksin ini masih pada tabu. Pada nanti divaksin mati ya loh gitu kan. Itu ada. Terus emang waktu itu belum ada terpapar. Tapi lama-kelamaan akhirnya kan satu desa itu ada yang kena COVID. Katanya ketularan dari Jakarta kan gitu. Imbasnya akhirnya orang Jakarta tidak boleh pulang kan waktu itu. Terus sekarang karena ternyata udah di kampung sendiri, udah merebak, udah apa ya istilahnya, ternyata itu emang vaksinasi ini sangat efektif sekali Mas. Contoh hari ini juga di Bekasi, saya tinggal di Bekasi Mas. Di RSUD Bekasi itu sampai di luar sampai ngantri Mas. Berarti itu emang dulu yang orang nggak begitu percaya dengan ini, akhirnya sekarang menyadari bahwa vaksin itu memang sangat efektif sekali Mas. Berarti tetap harus vaksin ini harus tetap dijalankan ya. Masyarakat harus vaksin, nggak boleh takut. Nah, kalau ngomongin soal COVID-nya sendiri nih, di beberapa hari terakhir ini kan kita lihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya dari COVID-nya. Nah, bagaimana sih industri menghadapi peningkatan COVID ini? Apakah sudah bersiap-siap untuk kembali lagi seperti awal COVID yang lalu, atau malah kayak tidak akan separah kemarin? Gimana kalau paling nanti gimana? Kan tergantung sektornya Pak. Ya. Kebetulan di sektor saya kan tidak terganggu, ya. Jadi itu berjalan normal. Tapi buat sektor seperti pariwisata itu kan parah Pak. Termasuk tadi Pak Rahmat, konstruksi itu juga terdampak sekali. Ya, menurut saya itu karena pergerakan manusianya yang dihambat kan ya, kegiatan sosialnya juga dihambat. Nah, itu bagaimana untuk segera untuk mengembalikannya. Jadi kalau sekarang sudah dengan PPKM Mikro sudah bagus, tapi keluar varian baru. Ini masih dilihat lagi kan, apakah bisa diatasin atau tidak. Kalau bisa diatasin ya terus dipertahankan demikian, ya kan, sampai semuanya selesai divaksinasi dan kita harus menunggu di sana. Itu tinggal kita sesuaikan daya daya tahan ekonomi negara bagaimana kan begitu kan. Tapi kan kita bisa lihat kalau dari industri secara nasional atau pertumbuhan ekonomi kelihatannya pada kuartal kedua ini akan positif kan. Jadi kuartal kedua ini proyeksinya kan di atas 7% Pak. Karena bandingkan kepada kuartal kedua tahun lalu kan minus 5,5 kan gitu kan ya. Jadi sebetulnya minus 5,5 ke 7 ke atas itu kan cuma tumbuhnya sekitar 2,5% terhadap tahun 2019. Jadi itu sangat mungkin sekali dan kita tinggal lihat tunggu hasilnya saja. Tapi permasalahannya tidak itu terjadi pada seluruh sektor. Nah, sektor yang kelihatannya yang bagus itu ya sumber daya alam kan. Apalagi itu ya. Jadi tapi itu menopang daripada ekonomi nasional. Tapi buat sektor yang tadi pariwisata seperti hotel itu ya sudah berat Pak di sana itu, ya kan? Menunggu recovery total betul Pak di sana itu. Nah, kita berharap secepat mungkin virus ini bisa diatasin Pak. Oke. Kalau Pak Rahmat gimana Pak Rahmat melihatnya COVID sekarang kasusnya naik lagi? Ya, saya kan ini kan ujuk-ujuk Mas ya istilahnya gitu. Tadi nggak disangka-sangka, tiba-tiba merebak sekali dalam 2 minggu ini gitu. Itu boleh dibilang apa ya istilahnya bukan kelangan pemerintah ya, intinya masyarakat sendiri berarti belum semua sadar untuk 3M itu mungkin ya tadi saya bilang, jadi yang di daerah pelosok-pelosok itu belum nyadari Mas COVID. Sekarang ini baru heboh nih kan berapa minggu ini heboh, ini akhirnya nyadari oh iya begitu garasnya COVID itu mungkin mudah-mudahan dengan begitu masyarakat sadar, jadi semua mau divaksin. Terus sebagai pelaku bisnis juga optimis sekali Mas. Setelah program vaksinasi di Indonesia ini pemerintah sudah mengadakan vaksin berjalan dengan baik, masyarakat mentaati prokes, maka harapan kami
tahun 2022 ini Indonesia akan bebas dari COVID. Halo, Pak Rahmat. Jadi ikut apa ya istilahnya nggak gimana intinya gitu Mas. Oke. Siap. Oke. Harapan kami gitu, Mas. Kita sekarang sudah 30 menit nih. Mungkin kita akan tutup dengan closing statement dari masing-masing narasumber nih perihal tentang optimisme dari industri menghadapi COVID-19. Mungkin bisa dimulai dari Pak Rahmat dulu. Optimismenya gimana pandangannya? Oke. Terima kasih. Ya, saya sangat optimis sekali bahwa kalau nanti masyarakat mentaati peraturan pemerintah, selalu menjaga prokes, saya yakin sekali di COVID ini segera hilang dari Indonesia, dan harapan saya ulang lagi 2022 akan bebas dengan COVID. Dan yang harus selalu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, itulah pesan kami untuk semua masyarakat agar semuanya bebas dari COVID. Terima kasih, Mas. Oke, siap. Semoga protokol dipatuhi dan 2022 sudah bisa kembali normal. Oke. Kalau Siap. Pak Ali gimana, Pak Ali? Nah, terkait dengan ekonomi negara kita, Pak ya, kita sangat optimis sekali karena memang ini tidak terjadi pada seluruh sektor, tetapi pertama kan kita akan lihat bagaimana dengan posisi devisa kita, import sama terhadap ekspor. Kita tahu bahwa sumber daya alam kita ini tidak dimiliki negara-negara tetangga kita, Pak ya. Jadi meskipun pandemi, tapi kita bisa menikmati betul-betul sebagai blessing in disguise ya. Jadi investasi mengenai nikel apa itu sangat besar sekali ya. Jadi surplus trade kita sangat tahun lalu 20 miliar dolar, tahun ini diperkirakan bisa lebih di sana itu. Jadi dan itu akan terus meningkat akan berkelanjutan. Untuk devisa kita sangat optimis sekali. Nah, sekarang tinggal permasalahannya dari APBN kita. APBN kita pajaknya belum menerima normal, sedangkan pengeluaran untuk pandemi ya terus harus keluar di sana, Pak ya. Jadi ini kan tahun 2020 1.100 triliun, tahun 2021 mungkin juga mendekati 1.000 triliun, dan tahun depan saya nggak tahu berapa, mungkin menurun di sana itu. Nah, ini yang akan terjadi defisit budget. Jadi sebetulnya buat pemerintah sih mudah sekali pengatasannya. Jadi seharusnya jangan menggunakan pendekatan fiskal, Pak. Jadi tetap harus menggunakan pendekatan moneter di sana itu, seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju lainnya. Jadi kalau fiskal itu mau sekarang kita sudah dengar bahwa pemerintah Menteri Keuangan akan melakukan peningkatan pajak, dan saya rasa itu agak saya harapkan mungkin tidak dilakukan ya, karena ekonomi belum normal tapi ditekan ya. Jadi kebijakan fiskal itu menurut saya kita harus menunggu ekonomi normal baru fiskalnya otomatis akan kembali sendiri kan. Jadi sementara mereka harus menggunakan kebijakan moneter. Tapi secara fundamental dan secara potensial Indonesia itu sangat harusnya kita harus sangat bersyukur sekali ya, dibandingkan kalau negara tetangga kita ya dia nggak bisa ngelakukan apa-apa, Pak, karena sesuatu yang bisa dilakukan kan begitu kan. Nah, sedangkan kita tinggal pengelolaannya aja. Kalau pengelolaannya bagus ya bagus, Pak, di sana. Oke. Siap, terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Rahmat atas optimismenya juga. Semoga tetap sehat dan industrinya juga tetap bisa bertahan selama COVID-19 ya. Oke, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton terus FGD Kontan. Nanti kita akan datang lagi dengan narasumber-narasumber yang tentunya tetap menginspirasi. Saya Desmond Saragi, sampai jumpa. Dadah.